Di awal kedatangannya, orang-orang Jepang disambut gembira, tetapi antusiasme itu cepat mereda. Perlawanan pertama terhadap penjajah baru itu terjadi mulai awal November 1942, dipimpin oleh para ulama Aceh. Reaksi Jepang sangat keras dan tanpa ampun. Pada tahun-tahun berikutnya, ratusan, mungkin ribuan orang Aceh tewas dalam pertempuran melawan tentara Jepang. Dalam periode yang kacau setelah kapitulasi Jepang, revolusi sosial meletus. Ada kemarahan besar terhadap kaum bangsawan, dampak dari dikotomi yang tercipta di masyarakat Aceh yang terjadi pada masa perang dengan Belanda. Dalam konflik ini, yang sekali lagi merenggut ribuan nyawa, sekelompok pemimpin agama yang menang. Selama perjuangan kemerdekaan Indonesia, Belanda tidak lagi melakukan upaya serius untuk menduduki Aceh daratan. Hanya Pulau Breh dan Pulau Weh yang dikuasai sementara. Jadi, sebenarnya Aceh merupakan wilayah merdeka yang pertama di Nusantara. Namun, bukan berarti dampak luar biasa Perang Aceh sudah berakhir. Pada awal 1953, suatu pemberontakan lain meletus. Kali ini melawan kebijakan Republik Indonesia dari Presiden Soekarno yang di mata sekelompok ulama Aceh dianggap terlalu sekuler. Pada tahun 1957, tentara Indonesia berhasil memulihkan ketertiban serta keamanan tersebut dengan tindak kekerasan. Suasana tenang itu hanya sebentar. Pada tahun 1976, gerakan perlawanan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang dipimpin oleh Tengku Hasan Muhammad Ditiro mulai melakukan pemberontakan untuk memperoleh kemerdekaan Aceh dari Republik Indonesia. Konflik yang bersifat etnis nasionalistik daripada agama ini berlangsung hingga tahun 2005 dan menelan korban sedikitnya 15.000 orang tewas. Saat ini, suasana di Aceh sudah tenang dan damai. Wilayah tersebut tetap menjadi bagian Republik Indonesia, tetapi dengan otonomi yang luas, termasuk dalam mengatur urusan agama.